ada gangguan teknis. Baiklah, sekarang mudah-mudahan sudah lancar kembali. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempersingkat waktu karena tadi sudah terganggu sama gangguan teknis. Kini saya undang pembicara 12 IPA 6 atas nama Tegia. Kepada Saudara Tegia dipersilahkan. Come in please, sit down. Di sini. Ya. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everybody. Morning. How are you today? Fine. All over. I hope you are going fine. First of all, I want to say thank you to my English teacher, Mr. Wahyu, for giving me an opportunity to speak as a leader of my group, and for uh, for my friend, thank you. Don't forget to stay healthy and stay at home. Let me introduce our group. We are from 12 and 6. I am Tegan Aban Syafiq. These are my friend, Fatsma Nareswari, Muhammad Raihan, Siti Fania, and Akmal Faisal. Today, we will do a presentation about chapter 8. There is containing although, though, and even though. Can repeat again? Although, though, and even though. Ya, jadi kita di sini pada kesempatan kali ini kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan tentang chapter 8, yaitu mengenai tentang conjunction atau konjungsi kata hubung, bisa dikenal dengan kata hubung. Although, though, dan even though. Kita akan menjelaskan pertama-tama tentang definitionnya, structure, juga perbedaan-perbedaannya di antara tiga kata hubung itu. And if there is a mistake, you can correct it. Jadi jika kira ada kesalahan di sini dalam penyampaian, bisa kalian koreksi karena kita di sini sama-sama belajar dan kita bisa mempertanyakan kepada guru yang lebih mengerti. I think is enough. Before that, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Please welcome my friend Fatsma Nareswari.
Hello everyone, my name is Rahmah Naresh Sharifauziah Bafadal. You can call me Naresh. Today I'm gonna explain the first conjunction, that is although. Okay, so basically these three conjunction, although, though, and even though, have the same meaning. The differences between them are their form and their usage. Jadi sebenarnya ketiga konjungsi ini, although, though, dan even though itu mempunyai arti yang sama, yaitu meskipun atau walaupun. Yang membedakan itu adalah bentuk katanya dan juga penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konjungsi pertama, yaitu although. Nah, bisa dilihat ya dari PowerPoint ini. Although is the base word of though and even though. Jadi, although ini adalah kata dasar dari though dan even though. Nanti mengenai though dan even though akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, although is commonly used in formal sentences. Jadi, although ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kata atau kalimat-kalimat yang bersifat formal. Nah, jadi kita bisa pakai although ini di percakapan ataupun di tulisan. Karena dia bersifat formal, jadi kita bisa pakai di mana aja. Nah, although ini dia itu sifat kalimatnya. Jadi kalimat pertama itu menggambarkan keadaan saat ini yang bersifat positif, sedangkan hasilnya bersifat negatif. Contohnya kita bisa lihat ya di sini. Although the fish looks delicious, I never eat it. Jadi bisa kita lihat di klausa pertama, although the fish looks delicious itu sifatnya positif. Artinya meskipun ikan itu terlihat enak, kalimat keduanya, I never eat it, itu sifatnya negatif. Aku tidak pernah makan ini. Jadi meskipun ikannya terlihat enak, aku nggak pernah makan ikan itu. Nah, although juga punya patternnya sendiri. Bisa kita lihat. Klausa pertama itu ada subjek, predikat atau to be ditambah objek atau complement atau adjektif. Dan klausa keduanya subjek ditambah predikat atau to be ditambah objek atau adjektif. Nah, kita bisa lihat deskripsinya ya dari contoh yang pertama. Dari klausa pertama, ini ada although-nya ya. Kita taruh di awal klausa pertama. Jadi sebelum ke klausa kedua ini harus ada komanya, karena si although ini kita taruh di awal klausa pertama. Nah, the fish ini dia sebagai subjek, looks ini predikat, delicious ini dia complement. Di klausa kedua ada I, sifatnya subjek, never eat itu predikat, it itu objeknya. Jadi udah lengkap ya patternnya. Ada di klausa pertama ada subjek, predikat, dan complement. Sementara di klausa kedua ada subjek, predikat, dan objek. Nah, untuk memperjelas lagi kita punya contoh lainnya, yaitu although I invited Sarah to my party, she didn't come. Ini kalau kita gunakan although-nya di awal klausa yang pertama. Sekarang kalau di awal klausa yang kedua, ini seharusnya nggak pakai koma. Jadi I invited Sarah to my party, nggak pakai koma, lalu langsung although she didn't come. Di sini juga sama patternnya sama yang contoh yang pertama. Jadi di sini I itu subjek, invited itu predikat, Sarah itu sebagai objeknya, to my party itu sebagai complement. Di klausa kedua, she sebagai subjek, didn't come-nya sebagai predikat. Jadi objeknya itu adanya di
klausa yang pertama. Jadi di klausa yang kedua nggak di-repeat lagi ada objeknya. Contoh lainnya yang nggak ada di PowerPoint itu the my light. Bisa kita lihat ya contohnya. Although my family likes to do sports, I never like it. Artinya, meskipun keluarga aku suka berolahraga, aku nggak pernah suka olahraga. Sini ada conjunctionnya although. My family itu subjek. Likes to do sport itu adalah predikat dan juga objek. Ini di klausa kedua, I itu subjek, never like itu predikat, dan it adalah objek. Jadi semua contohnya ini punya pattern yang sama. Cuma kita bisa ngebedain aja penggunaan although-nya di awal klausa pertama atau awal klausa kedua. Yang perlu diingat adalah kalau kita taruh although di awal klausa yang pertama, berarti sebelum kita lanjut ke klausa kedua kita harus tulis koma. Sementara kalau kita taruh although-nya di awal klausa kedua itu di antara klausa pertama ke klausa kedua itu nggak perlu ada koma. If you have any question about these materials, you can ask us at the end of the presentation. Selanjutnya yang akan menjelaskan tentang the adalah teman saya yaitu Raihan. Hello everyone, I will explain about though. Though is a shortened form. We drop the letters all to make though. Though is informal. We use it more in speech than in writing. It can be placed at the end of a sentence. Miss Mika, sorry. For example, if oh, you I need the invited student Sarah answer, to you my must party, wait for she a didn't moment because come. there's a delay. Untuk though yang dikatakan di awal kalimat, kita menggunakan koma setelah klausa yang pertama. I mean that if you need I your invited student Sarah to to give my party, the answer, though so she you didn't come. should wait for a moment. Ini salah ya. Untuk though yang diletakkan di tengah-tengah kalimat, klausa pertama tidak dipisahkan oleh koma. You can, Untuk lebih jelasnya saya akan continue, memberikan Miss. I just beberapa give contoh you tambahan. information. If you need the student answer, you must wait.
I think I did well though the exam was difficult. Jadi ketika do-nya di tengah antara klausa pertama yaitu klausa ed disambungkan oleh do buat tanpa koma. Kedua namanya independent clause. Untuk contoh yang kedua, though the exam was difficult, I think I did well. Untuk yang kalimat kedua, ketika though diletakkan di awal kalimat, maka independent clause digabungkan dengan adverb clause menggunakan koma. Untuk di kalimat yang ketiga, the exam was difficult. I think I did well though. Ahmad Untuk kalimat ketiga, conjunction independent kata clause penghubung. dengan adverb clause dipisahkan oleh titik. Jadi seperti berbeda kalimat. Nah, though-nya diletakkan di belakang sebelum though digunakan koma. Kalimat yang ketiga ini kalimat yang sangat informal yang mana sering dipakai dalam pembicaraan. Meskipun though informal, though juga dapat digunakan dalam tulisan-tulisan seperti surat dan lain-lain. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam tanya jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fania. Cek. Hello everyone, my name is Sitifania Marcella Hevis. Right now I'm gonna tell you about even though. So, kalian sudah tahu bahwa even though itu memiliki arti yang sama dengan although dan though. But even though is a stronger form of although. It adds emphasis to what you're saying. Dan biasanya even though itu digunakan untuk memberikan penekanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada pattern, ada first clause, ini subject plus predikat plus object plus others. And second clause is subject plus model plus predikat plus object and others. For example, even though I invited Sarah to my party, she didn't come. And the second example is I invited Sarah to my party even though she didn't come. Ini ada salah penulisan. Jadi di sini even though itu conjunctionnya I buat subjek, invited buat predikat, Sarah buat objek,
to my party is complement. And the second clause is she is subject, didn't come is predikat. Di sini nggak ada objek karena objeknya ada di kalimat pertama. Dan untuk yang kedua, I is subject, invited predikat, Sarah object, to my party complement, even though conjunctionnya, she subject, didn't come is predikat. Ini kedua kalimat ini memiliki meaning yang berbeda. Kalau yang pertama itu, even though I invited Sarah to my party, she didn't come. Itu in kalimat untuk menunjukkan kalau aku itu kecewa karena meskipun aku mengundang Sarah ke pastaku, dia nggak akan datang. Tapi kalau misalkan yang kedua, I invited Sarah to my party, even though she didn't come, ini menunjukkan kalau aku benar-benar kecewa karena aku sudah mengundang Sarah, tapi dia tidak datang. Dan untuk yang contoh di sini, ini bisa digunakan kalau kondisinya ada negatif dan hasilnya positif. Contohnya, even though Egy had not studied very hard, he passed the exam. Meskipun Egy nggak belajar dengan keras, tapi dia bisa melewati ujian tersebut. I think that's it for me. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akmal Faisal and I'm going to explain you the differences between although, though, and even though. The first one is although. Although is though of as a more formal choice. Jadi maksudnya di sini although itu lebih formal daripada though. And the second one, we put although at the beginning or in the middle position but not at the end of the sentence. Jadi maksudnya although itu bisa disimpan di awal atau di tengah kalimat, tetapi tidak bisa disimpan di akhir kalimat. The second one is though. Though is a shortened form from although, and though can also go at the end of the second phrase. This way of expressing contrasting ideas is most common in spoken English. Contohnya, jadi ini contohnya, we waited ages for our food, the weather was really nice though. Jadi maksudnya, kita menunggu lama untuk makanan kita, meskipun kita menunggu lama untuk makanan kita, tapi pelayannya baik gitu. Jadi ini menunjukkan kontras idea gitu. Untuk selanjutnya, though is informal, we use it more in speech than in writing. Maksudnya, though itu lebih sering dipakai untuk berbicara daripada ketika menulis. And the last one, when it comes to sentence position, though is definitely the most versatile, as it can be placed at the beginning, middle, or even at the end of the sentence. Maksudnya, though itu bisa disimpan di awal, di tengah, maupun di akhir. And the last one is even though. Even though is slightly stronger and more empathic than although. Jadi even though itu lebih lebih menekan gitu, lebih stronger daripada although dan though. And we put even though at the beginning or in the middle position, but not at the end of
the sentence or in the front of adjectives. Jadi maksudnya even though itu sama kayak although, nggak bisa disimpan di akhir tapi bisa disimpan di awal maupun di tengah. If you have any question, please write it in the comment section. And that's all from us. We are sorry if we made a mistake. Thank you for all your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi ngomong. Alhamdulillahirobbil alamin. Barusan udah disampaikan dari kelompok 12 IPA 6 membahas tentang although, even though, sama do. Nah, ini barusan yang disampaikan. Kalau kita lihat dari isi materi di unit 8, ini hanya sebagian saja ya, karena waktunya terbatas. Barusan hanya di sekitar listening, speaking, ataupun grammar focus. Nah, yang perlu siswa-siswi sekalian perhatikan, untuk setiap chapter pembelajaran, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah daftar isi daripada setiap chapter itu. Apa itu social functionnya, kemudian skills apa yang dikembangkan, atau yang harus kita pelajari skill apa. Ada listening, ada speaking, reading, writing, grammar fokus, sama cultural awareness. Ya, kemudian di akhir pembelajaran kita harus menyadari hal apa yang sudah kita pelajari, apa saja yang sudah kita pahami dari materi-materi yang diajarkan tadi. Jadi setiap pembelajaran
pertama-tama harus kita sadari tujuannya. What's the purpose of studying? Materi apa saja, ya, step-stepnya, kemudian kesimpulan. Jadi isi daripada materi. Nah, ini faktor yang lebih utama nanti yang menentukan sekali adalah kesiapan kalian dalam belajar. Jadi sebelum pembelajaran pahami dulu materi-materi yang akan dibahas. Kemudian nanti untuk kewajiban hariannya, ya jangan lupa itu mengerjakan tugas literasi. Silahkan runtut saja mulai dari halaman 131 terus ya sampai minimalnya janji kalian itu, janji kita minimalnya 50 hari mengerjakan tugas sebelum kalian semua mengerjakan ujian akhir nanti by dari sekolah. Ya, itulah mungkin kata penutup dari Bapak. Berikutnya untuk kesempatan yang akan datang, seandainya ada kesempatan untuk live streaming seperti ini, insya Allah kita lanjutkan. Kalaupun tidak, petugas yang sudah dirancangkan dari sekarang, persiapkan dari sekarang materi-materi yang akan ditampilkan via video gitu ya. Ya itu mungkin itu saja kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, terutama karena untuk pertama kali tadi ada gangguan teknis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.